Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya? Ayo mundur ke daerah wadah berisi air. Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi. Kalau lubang di atas pohon, Semuanya ditambal. bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus? Semuanya lenyap. Waduh, mampus deh kita. Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita, teman-teman. Seperti biasanya setiap hari Kamis, maka Info Kita akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda, menghadirkan berita-berita dan juga informasi penting, teman-teman ya, mengenai dunia ketenaga kerjaan. Dari ini ada berita pertama, teman-teman, ini yang datang dari kota Taipei, yang katanya ada pekerja migran hilang kontak, ya ini sembunyi 7 menit selama ini di dalam gedung Dewan Kota New Taipei, teman-teman ya. Disebutkan ada seorang pria menerobos masuk ke gedung Dewan Kota New Taipei, tidak hanya melewati lobi tetapi juga bersembunyi selama lebih dari 7 menit sebelum kemudian melarikan diri. Ternyata pria bersangkutan adalah pekerja migran hilang kontak asal Vietnam, teman-teman. Dan katanya ya, setelah ia melihat ada polisi di jalan, ia pun kabur, memanjat tembok dan bersembunyi di dalam gedung Dewan Kota New Taipei yang dikala itu sempat membuat anggota dewan yang menyaksikan kejadian bersangkutan merasa takut, teman-teman. Dan kemudian aparat pengaman ini juga memintanya tidak keluar dari ruangan, teman-teman. Dan setelah pengejaran selama 3 jam, akhirnya polisi berhasil menangkapnya di rumah seorang temannya dan mendapati temannya ternyata juga seorang pekerja migran hilang kontak. Polisi berpatroli di sektor 2 Wenhua Road di kawasan Panciao sana, teman-teman, mendekati seorang pria yang mencurigakan untuk kemudian diinterogasi. Dan tanpa diduga, pria bersangkutan panik dan melarikan diri dan kemudian tiba-tiba memanjat tembok dari trotoar, melompat ke arah bunga dan kemudian memasuki ruang bawah tanah gedung Dewan Kota New Taipei. Dan kemudian sekitar pukul 11 pagi di hari Selasa kemarin, teman-teman, beberapa anggota dewan yang datang lebih awal menyaksikan kejadian penyusupan orang asing bersangkutan dan kemudian merasa takut, teman-teman. Anggota Dewan Kota New Taipei yaitu Huang Sujun kembali mengingat kejadian tersebut dan mengatakan katanya ada sekitar 5 hingga 6 polisi mengejarnya dan situasi ini sangat menakutkan. Dan ia kemudian diminta untuk segera masuk ke dalam ruangan sementara masih terdengar suara langkah kaki orang berlari. Dan kemudian ketika polisi mendekat ya, tersangka ini segera memanjat tembok dan memasuki tempat parkir pusat seni budaya terdekat. Dan juga dari rekaman CCTV juga menunjukkan kalau orang ini ya masuk ke rumah temannya di Jalan Chuangjin, teman-teman. Dan kemudian polisi menjaga di luar dan pada saat tersangka ini keluar, polisi langsung menangkapnya. Dan ternyata nggak diduga juga temannya juga adalah seorang pekerja migran yang hilang kontak. Dan keduanya kemudian ditahan dan dilaporkan ke imigrasi Kota New Taipei untuk ditindaklanjuti berdasarkan hubungan tuduhan pelanggaran undang-undang keimigrasian. Jadi ini merupakan berita yang sangat negatif, teman-teman ya, apalagi saat ini memang di Taiwan ini lagi ada kontroversi ya antara pekerja migran terutama dari kawasan India ke Taiwan, teman-teman, yang tentunya juga mendapatkan penolakan. Pada saat yang sama ternyata isu ini juga kembali memunculkan adalah mengenai polemik pekerja migran di Taiwan, teman-teman ya. Mereka mengatakan ya, pemerintah mengapa ini harus memasukkan pekerja migran dari India sementara, teman-teman, di Taiwan sendiri ini masih banyak permasalahan mengenai pekerja migran yang belum terselesaikan. Jadi konflik dari India ini kemudian menyentil kembali isu-isu yang sudah lama, teman-teman, yang tentunya juga masih belum terpecahkan hingga hari ini. Salah satunya adalah mengenai pekerja migran hilang kontak. Dan tentunya hal ini dan juga berita ini ya kembali lagi untuk mengingatkan kita supaya kita tuh jangan sekali-sekali, teman-teman ya, untuk kabur dari pekerjaan kita. Karena
Karena kenapa? Sekali Anda ini mungkin bersinggungan dengan hukum, bersinggungan dengan Pak Polisi ya, maka Anda ini juga akan merasa tidak aman dan juga Anda ini akan merasa dikejar-kejar dalam keseharian Anda. Dan ketika Anda ini mungkin berlari dengan ketakutan ya seperti dalam berita barusan, ini Anda masuk ke dalam ruangan umum dan tentunya ini bisa mengakibatkan dampak yang negatif kepada penghuni ruangan bersangkutan maupun gedung bersangkutan. Dan orang-orang mungkin akan ketakutan gitu ya. Dan orang-orang mungkin akan panik teman-teman. Hal ini akan menciptakan kembali fenomena dan atmosfer yang kurang positif ini ya bagi para pekerja migran di Taiwan. Dan kemudian untuk berita kedua teman-teman, ini masih berhubungan dengan pekerja migran hilang kontak teman-teman ya. Yang kali ini terlibat dalam proses maupun kejadian kasus tabrak lari yang kemudian ini ya dikejar oleh polisi setempat teman-teman. Disebutkan ya sebuah kasus tabrak lari yang terjadi di distrik Shenzhen, kota Kaohsiung pada awal Maret lalu. Ini berakhir dengan penangkapan pelaku setelah 49 hari perburuan oleh aparat kepolisian. Seorang pria berkewarganegaraan Vietnam bermarga Sun teman-teman, berusia 25 tahun, memaksakan diri berpindah jalur secara tiba-tiba pada jam sibuk pulang kerja yang kemudian menyebabkan dua pengendara sepeda motor di belakangnya bertabrakan dan mengalami luka-luka. Alih-alih berhenti dan bertanggung jawab, ini Sun hanya menoleh sekilas ke belakang sebelum menarik gas dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Penyelidikan polisi kemudian mengungkap fakta yang memperparah kasusnya. Ternyata Sun ini adalah pekerja migran ilegal yang telah overstay selama lebih dari 2 tahun. Insiden bersangkutan terjadi di tanggal 3 Maret 2026 sekitar pukul 18.30 bertepatan dengan jam pulang kerja saat volume lalu lintas di persimpangan Choi-Chen South Road dan Chongping Road ini sangat padat teman-teman. Seorang pria bermarga Lin berusia 50 tahun yang tengah melintas mendadak dihadapkan pada sepeda motor di depannya yang berpindah jalur dengan sudut tajam dari jalur dalam teman-teman. Dan akibatnya Lin pun mengerem mendadak, tetapi seorang pria bermarga Hong berusia 42 tahun yang berada di belakangnya tidak sempat menghindar dan kemudian menabrak Lin. Keduanya mengalami luka lecet dan memar. Lin yang menahan rasa sakit berteriak menuntut pelaku untuk berhenti. Tetapi Sun hanya melirik sebentar ke belakang sebelum langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Dan kemudian setelah menerima laporan teman-teman ya, kantor polisi cabang Shenzhen segera membentuk tim khusus dan meninjau rekaman kamera pengawas. Penyelidikan awal menemukan kalau kendaraan yang digunakan terdaftar atas nama seorang pekerja migran asal Vietnam. Tetapi pemilik aslinya ini telah meninggalkan Taiwan teman-teman lebih dari setahun sebelumnya. Sehingga identitas pengguna sebenarnya tidak diketahui dan penyelidikan pun sempat terhambat. Polisi kemudian ya memperluas pemantauan kamera pengawas di kawasan Wuxia dan Fengshan, melakukan pencocokan rute dengan analisis big data teman-teman ya, hingga berhasil mengidentifikasi jika kendaraan tersebut kerap sekali muncul di sekitar Wuxia, dan setelah beberapa hari pengintaian, target akhirnya ini terdeteksi di tanggal 21 April sekitar pukul 7 pagi. Dan ketika petugas bergerak untuk mencegat di persimpangan Tate Street dan Wuxia Second Road, ternyata Sun ini tidak menyerah ya. Ia meninggalkan kendaraannya dan berlari kencang mencoba menyelinap masuk ke dalam gang-gang sempit. Dan kemudian petugas polisi segera melakukan pengejaran dengan berjalan kaki dan berhasil melumpuhkannya. Dalam pemeriksaan, Sun mengakui kalau ia melarikan diri ini karena takut identitasnya sebagai pekerja migran ilegal terbongkar dan berujung pada deportasi. Dan polisi kemudian melimpahkan Sun ke Kejaksaan Distrik Kaohsiung untuk kemudian diselidiki atas tindakan pidana tabrak lari yang membahayakan publik. Sementara untuk kasus overstay-nya diserahkan kepada tim pasukan khusus Kota Kaohsiung dan juga Ditjen Imigrasi Nasional maupun NIA untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku teman-teman ya. Ini merupakan berita kedua
kedua yang Yunus rasa juga enggak kalah pentingnya bagi kita untuk waspada dan juga was-was teman-teman ya. Soalnya kenapa ya? Bagi teman-teman ya yang mungkin saat ini itu adalah statusnya kaburan maupun ilegal ya, ada baiknya Anda ini menyerahkan diri ya, dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Soalnya status Anda ini sangat-sangat serius teman-teman ya. Ketika mungkin ada hal-hal yang berbau dengan hukum, tindakan pidana, maka polisi di Taiwan ini akan bekerja ekstra 24 jam untuk mencari pelaku bersangkutan teman-teman ya. Dikiranya mungkin ya kalau begitu ia tabrak lari, dia kabur, dia ini tidak akan tertangkap. Tetapi polisi di Taiwan ini sangat pintar sekali teman-teman ya. Mereka bisa untuk membuka seluruh data CCTV yang ada dan mulai melacak ini ya kendaraan Anda lah. Kemudian Anda bergerak kemana, ini pasti akan terlacak seluruhnya teman-teman ya. Dan gak heran setelah hampir 50 hari ya, ini pelaku yang merupakan pekerja migran ilegal asal Vietnam akhirnya tertangkap oleh yang bersangkutan. Ya teman-teman, dan berikutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai pilihan apakah menjadi legal atau ilegal ketika bekerja di Taiwan. Ketika PMA yang bekerja legal di Taiwan selain bisa mendapatkan gaji yang semestinya didapat, juga bisa menikmati jaminan logis hak dan kepentingan bekerja. Bila selama bekerja tidak melanggar peraturan tetapi misalkan ya harus pulang ke Indonesia karena hubungan kerja terputus atau masa kerja sudah habis kontraknya gitu teman-teman ya, atau enggak lulus medical check up, dan ketika Anda sudah berobat dan kemudian memenuhi persyaratan yang ada, maka Anda bisa mengajukan permohonan visa untuk bekerja kembali ke Taiwan. Tetapi jumlah waktu kerja tidak boleh melebihi 12 tahun dan bagi PMA perawat rumah tangga dengan persyaratan tertentu teman-teman, Anda bisa memperpanjang batas waktu kerja hingga 14 tahun. Bahkan sekarang juga ada yang namanya itu adalah PTTM teman-teman ya, itu juga dengan masa tinggal yang sangat panjang teman-teman ya, bahkan tidak lagi terbatas dengan kontrak yang sudah ada teman-teman ya. Ini merupakan sebuah win-win solution teman-teman ya, baik antara majikan dengan pekerja. Jadi Anda juga yang masih ingin ngecuan gitu teman-teman ya, apalagi kan saat ini kan ekonomi itu lagi nggak baik-baik saja ya, tidak hanya di mungkin di Indonesia ya teman-teman ya, tapi seenggaknya kalau di Taiwan sendiri teman-teman ya, Anda itu bekerja dengan gaji yang lumayan yang bisa Anda bawa pulang ke Indonesia untuk kemudian menghidupi keluarga dan juga mungkin untuk perbaiki rumah dan lain-lain teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin bekerja lebih panjang dengan tanpa rasa takut, maka jangan sampai Anda berstatus sebagai ilegal. Yang kedua adalah berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja di 73 dan 74 bagi PMA yang absen bekerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontaknya teman-teman, maka akan dicabut izin kerjanya, dipulangkan ke negara asal dan tidak boleh lagi bekerja di Taiwan. Bagi PMA dalam masa kabur tersebut, jika Anda bekerja secara ilegal, maka akan didenda ini sebanyak 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan dan tidak boleh datang bekerja lagi di Taiwan teman-teman. Dan berikutnya teman-teman ya, jika Anda selama bekerja di Taiwan, jika ada hak dan kepentingan Anda dirugikan, maka Anda bisa meminta bantuan lewat saluran yang disediakan oleh MOL teman-teman. Disebutkan pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat ini akan mudah dikuasai, diperas dan juga dirugikan oleh majikan dan agensi gelap Anda. Dan lagi jika Anda cedera maupun sakit ya, juga tidak ada jaminan asuransi kesehatan dan juga jam sostek ya, karena Anda tidak bisa berobat melalui jalur yang normal, dan ketika mengalami paksaan maka hak azazi Anda pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dan jika Anda adalah pekerja gelap maupun kaburan, maka dari pihak mall mengimbau Anda untuk melaporkan diri dan meminta bantuan lewat instansi-instansi yang ada teman-teman. Yang pertama yaitu adalah saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja di nomor 1955. Yang kedua adalah kantor imigrasi tim operasi khusus di berbagai tempat. Yang ketiga, kantor kepolisian di berbagai tempat, dan juga masih ada kantor konsulat negara pengekspor PMA, dan juga ada kantor konseling PMA di berbagai kabupaten maupun kota, dan juga bahkan pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional
internasional Taiwan, termasuk yang di Taoyuan dan juga yang di Kaohsiung. Yang berikutnya adalah teman-teman, untuk memberantas masalah sosial, maraknya kerja sambilan, dan untuk menjamin hak dan kepentingan PMA legal. Nah, ini jika ya majikan mempekerjakan PMA ilegal, maka bisa dikenakan denda ini paling tinggi sebesar 750.000 dolar Taiwan. Selain itu, berlaku semenjak tanggal 11 September 2015, maka pihak mall telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal. Di antaranya untuk pengaduan rekrutan ilegal teman-teman maupun agensi ilegal PMA kamburan. Setiap kasus pengaduan ini bisa mendapatkan bonus maksimal 70.000 dolar Taiwan. Ini juga berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap teman-teman ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan ini saluran pengaduan PMA ilegal bebas pulsa di nomor 0800 000978 atau menghubungi saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja yaitu 1955 untuk melakukan pelaporan bersangkutan. Dan yang berikutnya adalah teman-teman mengenai masalah dan peraturan terkait lainnya yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah mengenai biaya agensi negara asal PMA dan juga biaya pelayanan agensi di Taiwan teman-teman ya. Yang pertama adalah ini supaya biaya agensi yang dibayarkan oleh PMA bekerja di Taiwan dibuat secara jelas dan adil, maka mall memberikan saran kepada negara asal PMA untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit 1 bulan gaji. Selain itu, meminta negara asal PMA untuk segera dengan jelas ya menetapkan biaya agensi, biaya regulasi, dan biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja di Taiwan. Yang kedua adalah agensi Taiwan sesuai dengan standar pelayanan biaya agensi hanya boleh mengambil biaya agensi di Taiwan untuk masing-masing tahun pertama yaitu 1.800, tahun kedua 1.700 dan juga tahun ketiga ini 1.500 setiap bulannya teman-teman. Dan juga agensi di Taiwan yang mengambil biaya pelayanan ini teman-teman haruslah memang benar-benar memberikan pelayanan kepada PMA dan tidak boleh dibayar di depan. Yang ketiga adalah segala biaya yang menjadi kewajiban PMA ini juga harus ditulis di surat pernyataan biaya dan gaji PMA yang masuk ke Taiwan dan juga dilegalisir di negara asal penempatan PMA. Agensi Taiwan tidak berhak ya menerima kuasa dari pemberi hutang untuk menerima pembayaran hutang di luar negeri. Yang keempat adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka agensi harus menyerahkan surat jaminan bank senilai 1 juta dolar Taiwan hingga 3 juta dolar Taiwan kepada mall sebagai jaminan tanggung jawab urusan sipil. Dan jika ya terjadi perselisihan sipil setelah keputusan pengadilan, maka boleh menggunakan jaminan bank tersebut untuk ganti kerugian. Yang berikutnya adalah teman-teman mengenai gaji ya teman-teman ya. Menurut peraturan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja di Taiwan, maka gaji ini harus dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, ditetapkan dengan adil dan logis. Oleh karena itu, mall menentukan biaya makan dan tempat tinggal PMA ini berdasarkan rata-rata biaya makan dan tempat tinggal pekerja lokal di Taiwan dan juga mekanisme pasar di Taiwan. Untuk batas maksimum biaya tempat tinggal dan makan PMA yang termasuk di dalam gaji disarankan tidak melebihi 5.000 dolar Taiwan dan juga nilai konkretnya ini harus ditentukan. Misalkan 4.800 atau 4.525. Ini semua harus ada nilai konkretnya teman-teman. Yang kedua adalah bagi pekerja yang bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menggunakan undang-undang tadi ya, maka majikan dan pekerja ini haruslah menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak. Bagi PMA yang sekarang bekerja di Taiwan dan majikannya telah menetapkan kontrak menyediakan tempat tinggal dan makanan secara gratis, maka di saat kontrak masih berlaku, pihak majikan tidak boleh secara sepihak mengubah persyaratan kerja. Dan jika melakukan perubahan ini juga harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak ya. Dan Anda harus setuju baru bisa terjadi konsensus dan ada perubahan dalam perjanjian tadi.
Ya teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan jangan sampai ya ketika kita bekerja di Taiwan kita melanggar peraturan ya, apalagi kabur dari pekerjaan resmi kita. Saya Yunus Hendri undur diri dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.